Baik, yang pertama tentang pertanyaan dari Kun tadi, ya terima kasih. Kalau DPR sudah menjawab, berarti terjawab juga apa yang ditanyakan kepada DPD. Kita tidak ada aspirasi yang bisa kita taruhkan. Misalnya ini sekian untuk beasiswa putra-putri Aceh, tidak ada. Yang ada hanya menjalankan program-program yang ada di kementerian. Justru DPR lebih bisa berkolaborasi dengan kementerian. Buktinya Bunda membawa pulang 50.000 anggaran beasiswa yang ada di Kemendikbud untuk dibagikan kepada putra-putri Aceh. Sedangkan DPD belum sampai ke tahap itu. Tapi kemitraan kami, dan saya kebetulan juga di Komite 3, itu sudah terjawab bahwasanya memang DPD tidak bisa berbuat banyak. Justru harapannya ada di pemerintah Aceh, eksekutif maupun legislatif. Saya baru kemarin sore itu ketemu dengan 72 orang mahasiswa baru, bukan calon, mahasiswa baru yang sudah diterima berkat usaha-usaha kita untuk menjadi mahasiswa baru di Al-Azhar. Mereka ikut pelatihan bahasa yang pelatihan tersebut adalah resmi di bawah Al-Azhar, yang seketika sudah selesai dari pelatihan tersebut mereka otomatis menjadi mahasiswa baru. Ini adalah yang pertama. Ini adalah langkah yang luar biasa bagi Indonesia, dan hal ini sebenarnya juga sudah pernah saya sampaikan kepada BPSDM dari masa Pak Mahyuzar dulu, dan juga kepada abang saya, Bang Saridin, yang kami memang kebetulan satu kampung. Namun mungkin pemerintah Aceh belum mengarah ke situ. Jadi ada dua hal yang ingin saya sampaikan di sini terkait dengan bagaimana susahnya tadi saudara Akmaluddin ingin ke Sudan untuk melanjutkan S2-nya. Yang pertama, bahwasanya memang minat yang luar biasa dari putra-putri Aceh tamatan daya itu untuk melanjutkan, utamanya S1 dan selanjutnya juga S2. Tapi kesempatan yang ada itu besar, namun hambatannya adalah pembiayaan. Dari tahun 2013, Ikatan Alumni Timur Tengah sudah memfasilitasi untuk melatih, kemudian juga membawa pulang testing Kementerian Agama itu ke Banda Aceh. Alhamdulillah terus meningkat, dan sekarang jumlah mahasiswa Aceh di Timur Tengah, khususnya di Mesir, itu adalah nomor 5 terbesar seluruh Indonesia. Jadi walaupun populasi kita hanya 5 juta, tapi mahasiswa Aceh yang ada di Mesir itu adalah nomor 5. Kalau kalah-kalahnya nomor 6, dan menjadi daerah yang prestasinya paling baik, yang paling tinggi nilainya secara kumulatif, dan juga paling banyak prestasinya di segala bidang, tidak hanya di bidang kuliah tapi juga di ekstrakurikuler. Begitu juga di Sudan. Angka 90 sekian yang disebutkan oleh Ustadz Akmal tadi itu nomor juga tidak keluar dari 5 besar jumlah mahasiswa Indonesia yang ada di Sudan. Maroko walaupun mungkin tidak sampai 50, tapi juga jumlah yang besar, karena memang populasi ataupun jumlah mahasiswa Aceh yang ada di Maroko, di Tunis itu lebih sedikit dibanding jumlah-jumlah yang ada di Mesir yang sampai 8 ribuan, dan di Sudan yang mungkin ratusan. Nah, dua hal yang ingin saya sampaikan kepada Pak Saridin. Yang pertama, kita tahu semua bahwa tadi juga disebutkan bahwasanya ada beasiswa tahfiz. Namun beasiswa tahfiz itu saya sudah sampaikan juga mungkin berulang kali, tidak hanya kepada Pak Saridin, itu tidak tepat sasaran. Yang pertama, rekrutmen untuk beasiswa tahfiz itu tidak selaras dengan sistem pendidikan di Timur Tengah. Artinya yang sekarang ini yang dibutuhkan oleh para mahasiswa Timur Tengah itu adalah membantu mereka yang jalurnya yang jalur sudah mereka tempuh itu untuk pembiayaan melalui Kemenak, kemudian juga melalui satu lembaga pelatihan resmi yang di bawah Al-Azhar University. Nah, saya juga menawarkan untuk kalau di BPSDM ada dilaksanakan pelatihan bahasa untuk bahasa-bahasa sampai dengan 6 bahasa termasuk bahasa Arab, maka kalau misalnya pelatihan
yang disebut dengan Posiba namanya itu dibawa pulang ke Aceh, maka putra-putri Aceh itu nggak perlu harus berbiaya ke Jakarta, kemudian bisa di Aceh, dan setelah pelatihan itu tidak hanya bisa mencari beasiswa, tapi bisa langsung kuliah. Jadi pelatihan itu adalah salah satu pelatihan itu resmi dan salah satu syarat untuk bisa kuliah. Kalau ini bisa kita bawa, dan saya yakin bisa kalau memang mau, saya rasa ini akan menjadi salah satu solusi bagaimana menampung minat-minat daripada putra-putri Aceh. Setiap tahun di angka 700-800an yang mengikuti, yang ingin, yang tamatan-tamatan dayah itu di seluruh Aceh yang ingin belajar ke Timur Tengah. Kemudian yang kedua yaitu beasiswa tahfiz tadi. Beasiswa tahfiz ini yang untuk S1 itu sampai dengan angka 120 juta itu per tahunnya, ini sangat tinggi untuk Timur Tengah. Saya nggak tahu ini siapa konsultannya sehingga angka-angka seperti ini muncul. Kalau untuk Timur Tengah itu sebenarnya biaya rendah, tapi karena memang urung-urung kamu dayahnya halung urung dayah, tapi bukan mengecilkan diri. Artinya memang ini fakta, bahwasanya kamu memang urung asin. Jadi walaupun rendah 25 juta per tahun itu, dan untuk berangkat hanya 20 juta itu berat bagi kami. Kalau seandainya hadir pemerintah, dalam hal ini pemerintah Aceh, untuk membantu pembiayaan pemberangkatan ini, saya rasa insya Allah tidak akan ada lagi putra-putri Aceh yang cemerlang, yang punya potensi di bidang pendidikan, khususnya pendidikan agama ini, tidak punya masa, artinya tidak bisa melanjutkan kuliah. Tahun demi tahun, saya contohkan di tahun 2017 itu yang lulus hasil daripada sosialisasi dan juga pelatihan yang kita lakukan itu dari 400 sekian yang ikut, 169 lulus. Tapi kemudian yang berangkat berapa? Karena inilah berangkat dengan biaya pribadi, dengan biaya mandiri seperti juga Ustaz Akmal tadi, yang mampu berangkat hanya 137 orang. Jadi ada sekitar kurang lebih 32 orang nggak bisa berangkat karena tidak ada uang. Nah, dulu itu saya posisi masih ketua IKAD periode yang kedua. Nah, itu saja sudah banyak yang menangis, sudah banyak orang tua yang memohon, dan saya juga hanya bisa bercurhat dengan orang-orang yang saya kenal di eksekutif khususnya, terutama di BPSDM, tapi tidak ada solusi juga. Nah, lebih-lebih ketika saya sudah jadi anggota DPD sekarang, seperti kemarin itu, kalau lebih lama lagi pertemuan kemarin itu lebih banyak lagi yang merengek, yang menyampaikan keluhan-keluhannya tentang hal-hal yang saya sebutkan tadi. Maka rekomendasi saya, Pak Saridin, saya sudah pernah sampaikan kepada Bapak BPSDM, kalau ingin membantu pembiayaan, kalau ingin memang punya fokus dan mau konsen dengan pembiayaan kepada calon ulama-ulama kita yang berangkat ke Timur Tengah ini, maka sistem ataupun nama ataupun program beasiswa itu harus berkonsultasi dengan ataupun harus sesuai dengan sistem pendidikan yang ada di Timur Tengah sehingga sinkron dan selaras. Jadi perlu didengarkan. Saya tahu ada tenaga ahli, tapi dari yang tenaga ahli itu tidak ada satupun yang paham, kulit takdir, dengan segala penghormatan dan rasa hormat saya kepada mereka itu, yang paham dengan sistem ataupun update pendidikan yang ada di Timur Tengah sekarang ini. Maka saya rasa 120 juta berangkat untuk biaya tahfiz S1 ke Timur Tengah itu di sana mereka nggak cuma biaya hidup, tapi bisa beli mobil, bisa buka restoran. Nah, ini kan merusak jadinya, bukan mendidik. Tapi kalau saya 220 juta itu dikasih ke saya kan bisa berangkatkan 4 orang anak minimal. 4 orang anak. Yang sekarang ini katakanlah 72 orang, ada 3 orang yang memang betul-betul hawa tak berangkat, Ustaz. Tapi kondisi dia sudah datang ke BPSDM, tapi memang di BPSDM kan tidak ada alokasi dana yang sifatnya membantu. Sudah datang ke Baituma, sudah datang ke Bupati, tidak ada respon. Artinya ini memang harus hadir pemerintah, khususnya pemerintah provinsi, untuk mencari sedikit solusi. Maka saya ulangi lagi 2 hal yang ingin saya tekankan di sini, Pak Saridin. Kalau kemarin kerjasama dengan Institut Prancis itu dibatalkan, saya tawarkan mari kita kerjasama dengan Posiba yang siap untuk membantu pelatihan bahasa
Arab untuk calon-calon untuk mahasiswa-mahasiswa baru Aceh yang akan berangkat ke Timur Tengah. Dan kalau memang diizinkan segera mungkin saya siap bawa direkturnya ke Aceh kapanpun. Saya tadi malam telepon Pak Saridin nggak angkat. Jadi kalau dikasih nomor itu abang saya. Jadi nggak tahu ada apa. Yang jelas saya tadi malam telepon nggak diangkat. Dan itu yang pertama itu artinya pelatihan bahasa Arab. Kalau memang dengan situ nggak jadi, ayo kita buat dengan Pusibah. Saya siap fasilitasi, saya siap bawa direkturnya ke Aceh untuk membantu putra putri Aceh bisa lebih mudah untuk belajar. Yang kedua, beasiswa tahfiz, beasiswa apa saja yang memang orientasinya adalah peningkatan kualitas pendidikan agama untuk putra putri Aceh, mohon utamanya ke Timur Tengah, mohon dikonsultasikan atau setidaknya mencari orang yang paham dengan sistem pendidikan di Timur Tengah sehingga selaras. Ini disediakan, malah saya mendengar ada nggak terpenuhi kota tersebut. 38 orang, 20 tahun ini, 18 tahun berjalan. Itu tidak terpenuhi sampai dibuka 2 kali. Tapi kalau informasi ini salah, saya mohon maaf, tapi yang ya dengan seperti itu. Tapi kalau memang dibuat sesuai dengan apa yang sedang ditempuh sama calon-calon mahasiswa itu, insya Allah dana yang kalau saya hitung-hitung itu S1 nya sekitar 5 miliar lebih. Itu udah bisa memberangkatkan 100 anak-anak Aceh dengan dengan potensi yang putra-putri yang bagus prestasinya, siap sudah lulus seleksi mengalahkan puluhan ribu seluruh Indonesia. Dan insya Allah mereka juga siap untuk kita evaluasi setiap tahunnya. Artinya tidak akan kita berikan lagi ketika memang tahun pertama tidak mampu untuk naik ke tingkat selanjutnya. Dan tentu juga bisa kita langsung arahkan mereka untuk melakukan pengabdian ketika kita bebankan mereka untuk melakukan pengabdian ketika mereka sudah selesai kuliah di sana. Dan ini penting karena Aceh adalah negeri syariat, negeri yang membutuhkan skill, negeri yang membutuhkan STM yang mampu untuk kemudian meningkatkan kualitas penerapan syariat Islam di Aceh. Saya berpikir seperti itu, dan itu poinnya. Dan tentu forum-forum seperti ini akan menjadi masukan kepada pemerintah Aceh. Idealnya ini inisiasinya tidak hanya dari format, tapi juga dari eksekutif dan eksekutif di Aceh untuk kemudian mendapatkan masukan-masukan. Idealnya untuk membuat program-program itu harus berkonsultasi dengan alumni-alumni yang pernah kuliah di mana program itu dibuat, katakanlah seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Pak Saridin, saya siap saya siap telepon lagi, semoga diangkat. Karena memang saya sedih juga dengan 72 orang kemarin itu yang harus datang ke PSDM tapi katanya menyenjak kuliah gede. Ada yang curhat kemarin. Kalau ada rekaman saya viralkan rekamannya. Datang ke PSDM dijawab menyenjak kuliah gede payah pulau belang. Anak cerita pemerintah bantu. Itu hal-hal bahasa seperti itu yang membuat semangat daripada putra-putri Aceh ini kendor. Yang dibantu putra semangat. Ya, ideal kan seperti itu, tetap beri semangat, tetap beri motivasi untuk tetap bisa melanjutkan kuliah. Mungkin itu. Terima kasih Kun, terima kasih format, terima kasih gure-gure. Mohon maaf atas segala kurangan dan juga mungkin tentu ada kesilapan dan kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.